apa yang saya minta kepada Tuhan, Tuhan telah kabulkan. Pendek aja. Ini waktu sebulan lalu, besukan saya ada kena musibah, anaknya yang umur 12 tahun meninggal. Waktu itu dia udah meninggal 10 hari, saya nggak dapat kabar apa-apa. Waktu saya ikut ministry sama-sama Pak Denny di sana, lagi ngomong, lagi bercanda, ketua majelis pelawatan dekat saya, Ibu Leni, besukan kamu tuh ada yang meninggal. Siapa sih bilang? Namanya Sonia. Hah? Saya bilang itu anak yang kecil itu. Ya iya. Kok saya nggak langsung bilang apa, tapi dia langsung bilang, tapi Ibu Leni tenang aja, semua kita sudah atur dengan baik. Dan yang pimpin itu dari gereja Jembatan Hitam. Tapi saya tahu besukan saya itu suaminya di Jembatan Hitam, gereja di situ, istrinya di Ketapang, punya anak 3, 2 sudah kuliah, sudah lulus, 1 anak yang kuliah di Bogor, pertanian, sudah lulus, lagi lagi riset apalah, jadi nggak ada di situ. Yang 1 ada di Bandung, yang 1 ini dia lahir kurang, jadi papanya juga kerja sering keluar kota, jadi jarang di rumah. Saya mengenal itu ibu muda itu lantaran gini, waktu saya pergi besuk dia, ini mamanya Koni ya? Saya bilang, oh iya. Jadi saya merasa lebih akrab. Dan begitu jauh kalau kita pergi besuk, suka permisi ya, kita ke toilet. Dia dengan senang hati kalau kita ke situ. Jadi waktu itu saya bilang, aduh, ini sudah meninggal sudah 2 minggu, bagaimana saya? Saya bilang gini sama si ibu majelis itu, bagaimana saya mesti besuk dia nanti 2 minggu lagi? Apa yang saya mesti omongkan gitu? Kan anaknya sudah dipanggil Tuhan. Gimana saya mesti besuk menghibur dia? Saya kurang pede ya. Aduh, saya bagaimana? Jadi saya bergumul, gimana ini Tuhan? Bagaimana ini caranya? Saya lupa. Waktu saya jadi pelawat pertama adalah Tuhan pilih pendeta mual bilang, tante, kalau Tuhan pilih. Saya memang nggak mau, dari saya nih orang dari seberang ngomong aja ngaco, bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa Tionghoa juga separuh-separuh, apa ya? Tapi pendeta kuatkan iman saya. Kalau Tuhan pilih, tentu Tuhan akan menyertai dimanapun tante atau ibu pergi. Saya lupa kata-kata itu. Saya andalkan kemampuan saya. Gimana saya mesti berdoa? Saya ingat Bapak itu 1 ibu yang mengajak saya waktu saya baru dibaptis. Dia deketin saya, ada ke rumah dia, ada persekutuan. Dia sering ajak saya. Dia ada maksud supaya saya sebelum bentuk ini pelawatan baru, dia mau ajak saya temenin dia besuk kemana-mana gitu. Dan dia tuh kok bawa mobil sendiri. Jadi waktu itu dia tawarin saya ikut aja. Yang ke rumah. Jadi sepanjang jalan dia ngoceh nyetir. Aduh, saya nih hatinya nggak pernah naik mobil begini lagi. Naik bus aja saya nggak berani. Jalan juga nggak ngerti. Sepanjang jalan. Tapi dia selalu bilang, ini kalau saya ajak kamu ada maksud yang baik. Supaya kamu mengenal jemaat-jemaat kita, katanya. Kamu kan orang baru. Apa perlu? Tapi dia tetap aja ngotot supaya kemana dia jemput saya. Dan waktu kalau dia jemput sepanjang jalan tuh saya takutnya setengah mati. Antaranya yang mau mobil, mana dia lagi sakit gigi, aduh. Rupanya itu rencana Tuhan tuh baik. Waktu pemilihan tim pelawatan yang baru, dia bilang, Len, kamu ikut ya. Orang Jawa nih, orang Tionghoa Jawa, ikut ya.
Aduh, saya nggak mau, saya nggak berani. Dia bilang gini, saya ajak pendeta Kumala. Kata-kata pendeta Kumala itu bilang, kalau ibu atau tante dipilih, Tuhan tidak akan membiarkan ibu jalan sendiri. Gak apa-apa, kita bantu gini. Saya langsung bilang gini, kalau gitu saya ikut aja ya. Ikut apa? Dia ikut, kalau besok saya ikut. Dari situ jadi saya balik lagi ingat, ada yang orang mengajak saya menjadi pelawat, menjadi pelayan Tuhan di bagian pelawat. Saya ingat kata-kata itu, apapun saya kerja, apapun saya melayani, Tuhan selalu menyertai saya. Jadi saya mantap nih. Hari Kamis saya telepon Elizabeth, yuk kita, aduh Elizabeth nggak bisa kenal. Yang kenal almarhumah Magda sama Ibu Yeni. Sekarang dua-dua, satu udah ke rumah bapak, satu lagi sakit. Elizabeth, saya nggak begitu kenal. Tapi saya bilang, yuk mantap, kita pergi. Memang harus sebulan harus 1 kali besok. Saya pergi. Dalam perjalanan saya bergumul nih, Tuhan, tolong Tuhan sertai saya. Apa yang saya mesti ngomong bahwa itu anak yang dia cintai, dia sayang tiap hari tetap. Dia bawa ke sekolah luar biasa, dia bawa ke les, dia bawa ke mama seharian. Dan satu hal saya bilang, saya mau ngomong apa? Di distrik saya sudah ada 5 orang yang meninggal. Saya nggak begitu tegang ya, berhubung satu sudah lanjut usia, satu memang adalah diurus oleh gereja. Jadi nggak perlu saya berdoa dong ya. Ini saya ini. Aduh, waktu kita besok nih, perjalanan saya bergumul nih. Saya lupakan yang besukan saya, yang Ibu Dewi yang suka mengeluh. Saya bilang, aduh deh, yang pusing, saya mesti konsentrasi yang ini. Bagaimana saya mesti menghibur? Tiba di rumah, pagar lagi kunci, sepi. Saya bilang, aduh Tuhan tolong, jangan sampai ada orang yang besuk dia gitu. Kalau kita kan sudah kenal satu sama lain. Yang saya takutkan itu saya harus bagaimana berdoa. Yang saya takutkan itu. Ketok-ketok pintu, ya Tuhan, yang keluar orang lain. Aduh, saya bilang pasti ada orang. Gimana Tuhan? Saya cuma sebut satu kali, Tuhan tolong saya. Tidak lama yang punya rumah, ibu muda ini keluar. Kita lihat sama dia, itu muka saya udah nggak tahu gimana, udah ketakutan. Dia dengan sedih, dia salaman, dia rangkul kepada saya. Ibu, sorry ya, saya nggak kasih tahu ibu. Buru saya buru-buru. Jadi dia ceritakan tentang anaknya kenapa meninggal umur 12 tahun. 14 tahun. Dia ceritanya, saya Tuhan, terima kasih. Masalah ini saya sudah tahu ini kejadian apa. Saya dia ajak, dia bilang, semua Tuhan sudah atur sedemikian baik. Jadi saya sudah menerima dengan baik. Cuma ada satu hal, suaminya tidak menerima. Aduh, suaminya merasa bersalah berhubung sama saya. Anaknya hidup ini, dia selalu bekerja di luar kota. Saya bilang, yang saya tahu, ibu namanya Mei. Perasaan Mei bagaimana sedihnya. Cuma itu yang keluar dari kata-kata. Ngobrol, aduh, sudah giliran mau berdoa ini. Pasti saya mesti berdoa nih. Saya minta Tuhan, enggak. Keluar dari kata-kata saya, gini, semua masalah ini Tuhan yang mengatur. Dan saya tahu Tuhan memanggil Sonia anak ini dengan apa ya? Tuhan lebih menyayangi anak ini. Kan? Dari dia bilang nih, kalau umpamanya dia sembuh nih, anak cuma 3 hari sakit, kena virus ini dia bisa lumpuh. Tapi saya nggak bilang, cuma saya bilang, saya tahu ya, kita semua tahu, kita percaya sama Tuhan, apa yang Tuhan lakukan, rencanakan semua itu baik untuk ibu sama bapak, tentu sama ini anak ini. Aduh, belum saya. Dia langsung lagi berdoa, amin, amin. Jadi saya beban doa ini sudah lepas. Dari situ kata yang panjang-panjang itu saya sudah lupa ya. Tapi saya bersyukur sama Tuhan bahwa Tuhan tidak meninggalkan saya walaupun saya dalam kebimbangan, keraguan, tapi Tuhan menolong saya dan kata-kata yang saya keluar
keluarkan berdua, Tuhan lebih menyayangi si Sonia ini. Kami semua, saya mengerti ibu memang kehilangan. Sekarang sudah sebulan. Tapi satu hal dia ulang lagi. Aduh, saya tahu, saya mengerti. Dalam hati saya, terima kasih. Saya cuma mengucap syukur, berterima kasih sama Tuhan. Berbincang-bincang lagi, banyak hal yang dia cerita. Anaknya cuma sakit berapa hari. Waktu dia mau meninggal, paginya dia telepon adiknya, cicitnya dia udah sembuh. Dia makan yang banyak, lagi tidur, dia lagi klonin. Tengah malam dia bilang sesak napas. Sesak napas, dia lari ke rumah sakit. Perjalanan dia udah meninggal, sampai di rumah sakit udah meninggal. Itu ceritanya itu, saya sudah nggak taruh di sini pikiran. Saya berdoa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Waktu kita jalan pulang dia bilang, tante, saya lebih berterima kasih sama Tuhan. Tuhan menyayangi keluarga saya. Waktu kuburnya, mertuanya perempuan, kuburnya di sini, anaknya ini di samping. Jadi saya lebih lega, saya berterima kasih sama Tuhan. Dengar kata-kata ini saya mikir, seorang itulah begitu. Dia masih khawatir anaknya di mana gitu. Tapi tetap saya bilang sudah sampai sini tolong sampaikan suami kamu ya gini ngomong. Akhirnya saya pulang sama Elizabeth. Elizabeth iya benar-benar Tuhan lebih sayang untuk anak. Kalau enggak dia sembuh jadi dia lumpuh. Dan situ saya mengucap syukur berterima kasih. Kalau Tuhan memilih kita, walaupun kesulitan apapun, kita jangan lupa. Jangan andalkan kepintaran kita berdoa atau kepintaran kita ngomong. Tapi kita harus meminta pertolongan dari Tuhan. Terima kasih. Amin.